Shalom adik-adik sekolah minggu, senang sekali bisa bertemu lagi di hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan, adik-adik, sekarang saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita buka hati dan pikiran kita supaya firman Tuhan akan menjadi berkat dan pedoman dalam hidup kita setiap hari. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan yang akan kita dengarkan. Bapa di sorga, terima kasih untuk hari yang indah ini. Terima kasih karena Tuhan sudah menyertai kami sehingga kami bisa berkumpul di sekolah minggu dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Tolonglah kami supaya kami duduk dengan baik, mendengarkan dengan sungguh-sungguh dan mengerti apa yang Tuhan ajarkan hari ini kepada kami. Biarlah firman-Mu itu menjadi berkat dan menolong kami, menjadikan kami anak-anak yang baik dan taat kepada Tuhan serta kepada orang tua kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang seorang gadis kecil di dalam Alkitab. Namanya memang tidak disebutkan, tetapi Tuhan memakai hidupnya secara luar biasa. Kisahnya terdapat di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal yang kelima, ayat 2 dan 3. Jadi judul cerita firman Tuhan hari ini adalah Gadis Kecil yang Membawa Harapan. Ayo kita baca terlebih dahulu ayat firman Tuhan kita hari ini, 2 Raja-Raja pasal yang kelima, ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Adik-adik, apakah adik-adik sudah siap dengarkan ceritanya? Ayo adik-adik, kita akan segera dengarkan ceritanya. Pada zaman dahulu, ada seorang panglima yang hebat bernama Naaman. Ia terkenal kuat dan dihormati banyak sekali orang. Tetapi sayangnya Naaman ini mempunyai penyakit kulit yang parah, yaitu kusta. Suatu hari, tentara Aram menyerang Israel dan membawa seorang gadis kecil menjadi tawanan. Gadis itu harus bekerja sebagai pelayan bagi istri Naaman di rumahnya. Coba bayangkan adik-adik, gadis kecil itu jauh dari orang tuanya dan juga dari rumahnya. Mungkin ia sedih dan takut adik-adik, tapi ia tetap percaya kepada Tuhan. Saat melihat Naaman sakit, gadis kecil itu tidak marah atau membenci keluarga Naaman. Ia juga tidak merasa bersyukur dan menganggap Naaman pantas mendapatkan sakit seperti itu. Ia justru menunjukkan rasa peduli dan berkata kepada nyanyanya, sekiranya tuanku pergi kepada nabi di Samaria, maka ia akan sembuh, kata gadis itu. Wah, luar biasa ya. Gadis itu percaya bahwa Tuhan sanggup menolong Naaman melalui Nabi Elisa. Karena perkataan gadis kecil ini, Naaman akhirnya pergi mencari Nabi Tuhan. Naaman mengikuti perintah Tuhan dan akhirnya ia sembuh. Adik-adik, mari kita belajar dari cerita firman Tuhan kita hari ini. Pertama, Tuhan bisa memakai siapa saja, termasuk anak kecil yang diceritakan di dalam 2 Raja-Raja pasal yang kelima ini adik-adik. Walaupun masih kecil, Tuhan memakai gadis itu untuk membawa pengharapan dan pertolongan bagi keluarga Naaman. Yang kedua, tetaplah berbuat baik. Walaupun ia dijadikan tawanan, gadis kecil itu tidak membalas dengan kebencian. Justru ia tetap punya hati yang baik. Yang ketiga, berani bercerita tentang Tuhan atau bersaksi. Adik-adik, perkataan sederhana tentang Tuhan bisa membawa berkat bagi orang lain. Jadi adik-adik, jangan pernah berpikir, aku masih kecil, aku belum cocok untuk dipakai Tuhan. Tuhan bisa memakai adik-adik di rumah, di sekolah, dan di mana saja adik-adik bisa menjadi berkat. Dan seandainya jika adik-adik masih merasa dan berpikir, aku masih kecil, aku belum cocok untuk dipakai Tuhan menjadi saksi, ayat firman Tuhan ini boleh adik-adik renungkan di rumah. Di dalam kitab 1 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ke-12 bagian A, yang berkata demikian, janganlah seorang menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadi, walaupun kita masih kecil, kita bisa tetap menjadi saksi buat orang lain.
dan memperkenalkan Tuhan kepada mereka. Jadi adik-adik, hari ini kita belajar bahwa Tuhan bisa memakai siapa saja, bahkan seorang anak kecil sekalipun, seperti gadis kecil dalam cerita kita hari ini. Mari kita punya hati yang baik, suka menolong, suka membantu, dan berani bercerita tentang Tuhan. Walaupun kita masih kecil, kita bisa menjadi berkat besar bagi orang lain. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Tolonglah kami supaya kami menjadi anak yang baik, berani bersaksi, dan mau menjadi berkat bagi orang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.